Shalom pemercaya yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di hari ini? Saya percaya semuanya baik. Ya, Anda hari ini sedang mendengarkan Journey of Christmas bersama dengan Pastor Elroy. Dan saya berharap podcast ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar di hari ini? Saya percaya kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh, hikmat, akal, dan pikiran itu menolong dan memberkati kita untuk menghadapi dan melewati hari ini penuh dengan damai sejahtera dan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini 7 Desember 2020, podcast kita terambil dari dalam Matius pasal 2 ayat yang pertama yang berbunyi, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Podcast kita hari ini akan membawa kita kepada respon negatif dan respon positif dari kelahiran Juru Selamat kita. Kisah orang Majus yang sangat terkenal dari kaum Persia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur the simple podcast in this morning. Tuhan, biarlah membawa berkat bagi kami, pengertian bagi kami, dan nilai-nilai kebenaran yang memerdekakan kami, yang dapat kami aplikasikan dalam masa-masa Adventus kami menantikan Natal nanti. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Amin. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kisah orang Majus adalah bagaimana kita melihat respon mereka yang positif, yang penuh hormat dan kekaguman, penuh rasa awesome akan kelahiran Yesus Kristus. Mari kita simak. Kaum filsuf dari Persia yang sejatinya adalah para astronom ini dituntun oleh bintang untuk menuju kepada tempat kelahiran Tuhan Yesus. Kisah orang Majus yang sangat terkenal ini dimaksudkan untuk menyatakan lebih jauh siapa Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, mereka dikejutkan oleh penampakan bintang besar yang luar biasa. Orang-orang Majus menuju ke Yudea untuk menghormati Yesus yang kelak akan menjadi raja yang besar. Kedatangan mereka membuat ketakutan yang besar, karena itu Herodes mencoba mencari informasi di mana Mesias akan dilahirkan. Jawaban atas pertanyaan Herodes terdapat dalam Mika pasal 5 ayat yang kedua, bahwa penguasa yang dijanjikan akan lahir di Bethlehem. Pernyataan Herodes bahwa dia pun akan pergi dan menyembah bayi jika lokasi kelahirannya sudah dipastikan adalah sebuah pernyataan dusta. Itu adalah kebohongan, sebab Herodes yang tua ini bermaksud membunuh bayi Yesus. Dari hal ini kita dapat belajar bahwa ini adalah sebuah contoh respon negatif terhadap kelahiran Yesus. Nah, respon positifnya kita dapat melihat dalam diri orang-orang Majus, para astronom dari tanah Persia ini. Sebagai orang asing, mereka dengan penuh sukacita mendatangi rumah di mana keluarga Yesus tinggal. Di sana mereka menyembah bayi Yesus, membuka tempat harta bendanya, dan memberikan persembahan kepada. Secara tradisi, persembahan yang diberikan kepada Yesus adalah persembahan yang biasanya ditujukan kepada seorang raja, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang lebih bermakna adalah pola yang kita lihat. Mereka menyembah Yesus lalu membuka harta bendanya dan kemudian memberikan persembahan kepadanya. Seringkali kita sebagai manusia hanya menyembah harta benda, uang atau benda-benda yang dapat dibeli. Uang menjadi fokus hidup kita. Ketika kita menyembah harta, kita tidak akan mempunyai hati untuk Yesus atau orang lain. Menyembah Yesus membebaskan kita terfokus pada materi. Harta benda duniawi tidak lagi mencengkeram hati kita. Ketika kita menemukan kesukacitaan dalam melayani Kristus, dengan sukarela kita akan memberikan harta benda kita kepadanya sebagai persembahan. Bapak Ibu, value bagi kita, nilai kebenaran hari ini yang dapat kita ekstrak adalah hanya mengenal Yesus saja tidak cukup. Mereka yang mengakui keajaiban kelahirannya namun tidak mau menyerahkan hidup kepadanya adalah seperti Herodes. Hendaklah dengan penuh sukacita kita merendahkan diri, menyembah dan menyambut Dia, bukan hanya sebagai juru selamat,
namun juga sebagai Tuhan atas hidup dan segala yang kita miliki. Biarlah kita belajar daripada respon kita. Respon Herodes adalah ingin membunuh Tuhan Yesus. Dia takut harta, dia takut kekayaan, dia takut kekuasaannya dirampas, diambil oleh Yesus. Padahal itu adalah hanya gambaran ketakutannya. Yesus yang dia bayangkan tidak seperti Yesus yang akan melayani di bumi ini. Yang berikut adalah respon positif daripada orang-orang Persia yang adalah para ahli perbintangan dan astronom. Mereka punya respon atas kelahiran Yesus luar biasa. Mereka menyembah dan memberikan harta bendanya kepada Tuhan sebagai sebuah bagian attitude dan kehormatan dan penyembahan. Mari kita mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam hidup kita. Jika kita mencintai Yesus, kita menyembah Tuhan. Apa saja dalam hidup kita dapat kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi COVID ini, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, kami berdoa mengucap syukur, kami belajar daripada dua respon. Respon negatif dari Herodes, kami belajar bahwa kami tidak akan berperilaku seperti Herodes. Tetapi respon yang positif kami belajar seperti orang Majus Tuhan. Mereka menyembah Yesus, mencintai Yesus, dan kemudian mempersembahkan harta benda, mazmur dan kemenyaan sebagai sebuah persembahan bagi imam, raja, dan nabi. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur di tengah-tengah masa pandemi COVID ini dan masa-masa penantian akan hari perayaan Tuhan Yesus nanti di masa-masa Adventus ini. Kami dimerdekakan. If we know about the truth shall make me free. Jika kami mengenal kebenaran, maka kami akan dimerdekakan oleh kebenaran. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami, pekerjaan kami apapun kami kerjakan sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat, Journey of Christmas, sampai berjumpa lagi dengan Pastor Roy pada hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kyrie eleison, Immanuel, Maranatha.